Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait farmasi klinis, itu untuk materi UKI ya, khususnya yang paling banyak keluar yaitu ada bab antibiotik. Nah, ini dari saya dapat dari Instagramnya Sahabat UKI. Jadi ada rangkuman dari kakaknya yang di-share. Nah, ini saya juga bagikan, barangkali nanti setelah melihat video ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk belajar seperti itu ya. Oke, nah ini mbaknya ini kayak membuat menggambar seorang wanita. Nah, di sini dia tuh dipanah-panahi terkait letak dari infeksi yang menyerang, yaitu di organ mana, gitu kan. Nih, misal di daerah paru-paru ya, paru-paru itu terjadi biasanya yang infeksi itu pneumonia. Nah, pneumonia itu dibagi menjadi beberapa, ada CAP dan juga HAP. Nah, kalau CAP, kalau dia pasiennya sebelum sehat, terapinya itu menggunakan golongan makrolid atau makrolida. Contohnya yang misin, eritromisin, azitromisin, klaritromisin. Lalu untuk second line-nya menggunakan doxycycline. Kemudian kalau untuk CAP yang ditambahi atau disertai dengan komplikasi atau komorbid, penyakit pembawa itu menggunakan terapinya quinolone. Nah, quinolone itu kan yang golongan fluoxacin, ada cipro, levo, sama moxi, kayak gitu kan. Oke, kemudian ada lagi yang pneumonia yang golongan HAP. Nah, kalau HAP ini ada yang nosokomial, ada yang ICU. Kalau nosokomial itu menggunakan quinolone. Nah, kemudian kalau sudah resisten menggunakan amoxicillin ditambah dengan makrolida. Kemudian kalau yang HAP ICU menggunakan ini cefalosporin generasi 3. Generasi 3 itu ada apa aja? Ada cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime, cefixime, dan cefdinir. Nah, ketika dikasih dengan cefalosporin generasi 3 dia masih resisten, maka digunakan kombinasi yaitu quinolone ditambah dengan macrolide. Yaitu yang ciprofloxacin, yang fluoxacin ditambah dengan yang eritromisin, azitro atau klaritromisin, kayak gitu. Oke. Udah ya, itu untuk yang infeksi pneumonia. Oke, kemudian kita mengarah ke bagian hidung. Nah, ini ada faringitis. Faringitis juga 10 hari pengobatannya. Kemudian sinusitis dan otitis media selama 10-14 hari pengobatan. Jika ada inflamasi ditambahkan dengan kortikosteroid secara topikal. Tapi jika ada sinusitisnya positif, maka dikasih vasokonstriktor topikal. Seperti contohnya oxymetazoline dalam berbentuk spray maupun drop. Jadi untuk membuat vasokonstriktor tadi bisa spray atau drop. Nah, kemudian di pernafasan itu juga ada yang flu. Flu itu kan disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, flu ini terapinya yang ada first line, second line, third line. Kalau first line itu golongan beta lactam. Itu ada penicillin, ada amoxicillin, kayak gitu. Kemudian kalau second line itu bila ada alergi dari yang first line. Jadi kalau dikasih first line dia alergi, maka dikasih yang second line ini menggunakan golongan macrolide selama 10-14 hari. Nah, tetapi ketika pasiennya itu flu kemudian nggak sembuh-sembuh lama kayak gitu atau kronik, kemudian juga tambah ada komplikasi, itu dikasih dengan golongan ciprofloxacin, golongan quinolone, yaitu cipro, levo, dan fluoxacin kayak gitu ya. Oke, itu tadi yang bagian atas hidung sama paru-paru. Kemudian kita masuk ke daerah yang bawah, yaitu ISK, infeksi saluran kemih. Kalau infeksi saluran kemih itu first line-nya menggunakan cotrimoxazole, yaitu cotrimoxazole ini berasal dari campuran trimethoprim sama sulfamethoxazole dengan perbandingan trimethoprimnya 1:5. Kemudian second line-nya dikasih doxycycline. Ketika dikasih first line-nya gagal, maka dikasih dengan doxycycline ini. Nah, tetapi kalau pasiennya itu kondisi khusus, yaitu biasanya hamil, itu menggunakan beta lactam
yaitu yang amoxicillin kayak gitu. Terus bisa cephalosporin generasi 3, Cevo, Ceftriaxone, Cefix, sama Ceftazidime. Kemudian ada lagi kondisi khusus lain, yaitu yang pasiennya itu mengalami gagal ginjal atau CKD. Nah, kalau gagal ginjal atau CKD, terapi ISK menggunakan quinolone. Terus ada lagi apa ini? Piogenifri asam nalidiksat. Nah, gitu ya. Oke, kemudian untuk zat lain dari ISK ini menggunakan aminoglikosida, yang gentamisin, kayak gitu contohnya. Nah, itu yang saluran kemis. Kemudian kita masuk ke yang menyerang saluran pencernaan. Nah, biasanya itu yang menyerang saluran usus, contohnya adalah tipoid, tipes. Tipes itu kan disebabkan oleh endemik bakteri Salmonella typhi kan. Nah, itu terapinya yaitu menggunakan ciprofloxacin, golongan quinolone, terus chloramphenicol sama macrolide. Kalau untuk CKD dia menggunakan ceftriaxone. Kalau untuk bumil dia menggunakan amoxicillin, golongan amoxicillin, quinolone sama cephalosporin generasi 3. Kemudian kalau jika pasiennya mempunyai gangguan hati, menggunakan amoxicillin dan cephalosporin generasi 3. Nah, kalau tiroid ini tapi kebanyakan itu kesulitannya menggunakan yang chloramphenicol ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini lagi ada penyakit menular seks. Nah, ini juga infeksi kan. Nah, itu beberapa penyakitnya yaitu ada pertama gonore. Gonore dia diterapi menggunakan amoxicillin atau penicillin G secara intramuskular dengan dikombin dengan doxycycline atau tetracycline, ceftriaxone, dan fluoroquinolone. Kemudian yang kedua ada penyakit chlamydia. Nah, chlamydia ini menggunakan doxycycline atau tetracycline. Doxycycline, tetracycline ini jika dia resisten menggunakan diganti menggunakan makrolida. Makrolida contohnya eritro sama azitromisin. Kemudian yang penyakit ketiga adalah sifilis. Kalau sifilis menggunakan benzatin, penicillin G, ceftriaxone, tetracycline. Doxy juga bisa, eritro juga bisa. Lalu ada lagi penyakit herpes. Kalau herpes itu menggunakan yang clovir, yaitu ada aciclovir sama valaciclovir. Dan yang terakhir yaitu infeksi dari trichomoniasis atau trichomoniasis karena disebabkan adanya infeksi amuba itu menggunakan metronidazole. Nah, kalau metronidazole dia resisten menggunakan doxycycline kayak gitu. Oke, terima kasih. Berikut untuk materi antibiotiknya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.